Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8BP akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Flora Hutan Kampus Universitas Jember yang berlokasi di Gedung Pascasarjana, Sidas, dan Kantor Pusat. Next, anggota kelompok kami. Next. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Hutan kampus Universitas Jember sebagai ekosistem buatan dengan keanekaragaman hayati tinggi, menjadi sarana vital untuk pembelajaran praktis mata kuliah sistematika tumbuhan. Yang kedua, kawasan hutan kampus menyediakan ruang yang relatif alami untuk berbagai interaksi ekologis antar tumbuhan, termasuk simbiosis antara pohon besar dan tumbuhan epifit. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengamati langsung morfologi, taksonomi, dan habitat tumbuhan, termasuk inventarisasi berbagai jenis flora seperti pohon, tumbuhan bawah, paku-pakuan, dan epifit, yang penting untuk pemahaman kontekstual dan mendalam. Yang keempat yaitu praktikum. Praktikum kami dilakukan pada lokasi yang berada di sekitar jalan, khususnya gedung Pascasarjana hingga kantor pusat yang tersusun atas pohon dan ukuran besar serta epifit yang banyak dijumpai. Dan yang terakhir yaitu pohon yang berada di pinggir jalan dapat berfungsi sebagai peneduh penyerap CO2, penghasil oksigen, serta menyerap air saat musim hujan. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi kami melakukan penelitian terkait inventarisasi pohon dan EPV itu berlokasikan di Gedung Pascasarjana, Cidas, dan kantor pusat. Untuk tanggalnya kami pada tanggal 28 Mei dan 4 Juni 2025. Dengan metode pengumpulan data pohon dan epifit, dilakukan identifikasi spesies tiap-tiap pohon dengan menggunakan aplikasi Planet. Yang kedua, pengukuran diameter menggunakan mitelin dengan ukuran sebatas dada untuk secara keseluruhan. Untuk identifikasi jenis epifit dan persen penutupan setiap pohonnya, serta epifit jenisnya itu kita eh, menggunakan aplikasi Planet untuk mengidentifikasinya. Yang kedua yaitu analisis data di mana menghitung rata-rata diameter tiap spesies pohon menggunakan Excel dan menghitung persen penutupan dari epifit tiap spesiesnya juga. Baik, selanjutnya adalah hasil pengamatan, di mana hasil pengamatan tersebut menunjukkan pada tabel 4.1 jumlah total spesies pohon area pasca sarjana, sidas, dan gedung rektorat terdapat 27 spesies dengan jumlah total 83 individu. Spesies dengan jumlah tertinggi adalah Samanea saman dengan total individu yaitu 18. Hasil tersebut sesuai dengan literatur yang menyatakan jumlah pohon yang paling banyak di Universitas Jember adalah Samanea saman. Jumlah spesies terendah adalah Sigium sumini, Melia arborea, Kigelia africana, Tabebuia rosea, Caesalpinia pulcherrima, Roystonea regia, Ficus benjamia, Monon lingifolium, dan Magnolia campa dengan total individu, yaitu masing-masing satu individu. Jenis pohon dengan diameter tertinggi adalah Samanea saman dengan diameter 157,6 cm, sedangkan pohon dengan diameter terendah adalah Dimmocarpus longan dengan diameter 5,4 cm. Suku yang paling dominan adalah Fabaceae yaitu total 21 individu, sedangkan suku paling sedikit adalah Verbanaceae dan Anonaceae dengan masing-masing total satu individu. Baik, dari jumlah spesies dari yang tertinggi dan terendah, yang banyak suku dominan Fabaceae, di mana pohon trembesi ini mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar untuk alasan kenapa ada dominansi. Dan itu dilakukan penanaman untuk meneduhkan daerah pinggir jalan sebagai peneduh, penyerap CO2, penghasil oksigen, serta cepat menyerap air ketika musim hujan. Ini merupakan perbandingan literatur dari Prasetyo 2021. Selanjutnya yaitu ada keragaman jenis epifit yang dimana berdasarkan hasil analisis data epifit yang ditemukan pada area pasca sarjana, CIDAS, dan kantor pusat ditemukan sebanyak 8 jenis epifit.
Hasil menunjukkan bahwa suku yang paling dominan yaitu pada suku Polypodiaceae, sedangkan suku yang paling sedikit yaitu suku Aspiniaceae, Orchidaceae, dan Neprolepidaceae. Karakteristik epifit suku Polypodiaceae, yaitu suku yang paling dominan, memiliki karakteristik rimpang yang merayap panjang dan bercabang, memiliki daun sederhana atau menyirip dengan tepi daun lurus dan bergelombang. Habitatnya yaitu menjalar di batang pohon atau tanah. Berikut merupakan beberapa gambar dari suku Polypodiaceae, yang dimana rata-rata suku Polypodiaceae ini memang memiliki karakteristik dengan struktur daunnya yang sederhana, dengan tepi daunnya yang lurus dan berbentuk menyirip. Yaitu ada jenis epifit Pyrosia piloseloides, Belvisia mucronata, dan Microsorum puntatum. Baik, selanjutnya yaitu ada hasil pembahasan preferensi epifit dan pohon inang. Di sini terlihat bahwa data preferensi epifit dan pohon inangnya hanya terdapat 18 pohon yang ditumbuhi dengan epifit dari 27 pohon yang kami analisis. Di mana jenis pohon yang menjadi habitat utama bagi epifit adalah Samanea saman atau pohon trembesi yang tercatat memiliki jumlah individu tertinggi. Kemudian hasil analisis pohon dengan jumlah individu terendah yaitu ada Gemelina arborea, Kigelia africana, Tabebuia rosea, Caesalpina pulserrima, Ristonea regia, Ficus benjamina, Monon lingifolium, serta Magnolia campa. Jenis epifit yang paling sering ditemukan adalah Pyrosia piloseloides atau paku sisik naga yang mendominasi penutupan permukaan batang pohon inang di kawasan tersebut. Epifit yang jarang ditemukan yaitu ada Neprolepis biserrata atau paku harupat dengan jumlah yang paling sedikit. Hasil analisis yang diperoleh dapat didukung dengan pernyataan Prapitasari 2021, di mana habitat tanaman epifit umumnya ditemukan pada pohon inang yang permukaan batangnya kasar, tidak rata, serta retak. Tekstur ini memungkinkan kotoran, air, dan humus menempel dan menumpuk di permukaan batang, sehingga menciptakan kondisi yang lembab dan mendukung pertumbuhan epifit. Pohon dengan ukuran besar dan tajuk yang tinggi juga mendukung persebaran tanaman epifit secara meluas. Hasil analisis menunjukkan keselarasan dengan hasil pernyataan literatur yang mana epifit dapat tumbuh pada ukuran pohon yang besar serta permukaan batang yang kasar. Berikut merupakan dokumentasi epifit dan pohon inang, di mana pohon dengan epifit yang sering ditemui yaitu pohon trembesi. Yang kedua yaitu bisa dilihat perbedaannya, ini dengan pohon dengan epifit yang jarang ditemui yaitu Kigelia atau pohon sosis. Ini merupakan epifit yang paling sering ditemui. Dijumpai ada Pyrosia piloseloides atau paku sisik naga. Yang selanjutnya ada epifit yang jarang ditemui, ada paku harupat yang menempel pada pohon trembesi saja, tidak ditemukan di lokasi yang kita sampling itu tidak ditemukan bahwasannya paku harupat ini menempel pada pohon inang yang lain. Selanjutnya yaitu bisa ditarik kesimpulan yaitu penelitian keragaman pohon dan epifit di kawasan Gedung Pascasarjana, CIDAS, dan kantor pusat diketahui bahwa total spesies pohon sebanyak 27 spesies, sedangkan epifit sebanyak 8 spesies. Pohon dominan di kawasan penelitian adalah pohon trembesi atau Samanea saman, dengan jumlah individu 18 pohon. Pohon dengan diameter besar yakni Samanea saman, sedangkan epifit yang dominan adalah Microsorum puntatum dengan rata persen penutupan sebanyak 42,5%. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.